Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada edisi kali ini, insya Allah berkesempatan untuk menjawab pesan yang masuk. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, tolong jelaskan makna dari salawat isfa' lana. Karena saya pernah cari arti terjemahannya. Di situ ada yang bilang bahwa salawat ini secara arti katanya nggak boleh atau syirik. Katanya meminta syafaat ke orang yang sudah meninggal, maksudnya mungkin Rasulullah, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ saya yang awam ini jadi ragu, Ustadz. Maaf Ustadz bila merepotkan. Subhanallah, Masya Allah, subhanaka la ilma lana. Kita akan jelaskan secara lughah, secara tafsir dan secara hadis. Tentu berpatokan kepada tidak merasa paling benar. Kita saling menghargai. Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah, tapi menyalahkan orang lain itu yang tidak lumrah, gitu ya. Karena belum tentu pendapat kita paling benar. Sandarkanlah kepada para ulama-ulama, karena kita tidak bisa menafsirkan dengan sendirinya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 44, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah wahai Muhammad bahwa syafaat itu hanya milik Allah mutlak. Jadi tidak boleh kita meminta syafaat kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu diartikannya. Kalau baca terjemahan tok, ya seperti itu. Padahal kalau dikaji secara tafsir, ada banyak nanti ulama bagaimana menjelaskannya. Ayat ini pun sebenarnya sudah menjelaskan bahwa ayat sebelumnya bagaimana orang-orang musyrik itu mencari syafaat dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab tafsir Jalalain ini, di dalam surah Az-Zumar, bahwa mereka itu amit takhudhu min dunillahi ayil asnam alihah syufa'a, mereka menjadikan selain Allah, yakni al-asnam, berhala-berhala, syufa'a, pemberi syafaat. Ditentang dengan ayat yang setelahnya, ayat ke-44, qul lillahi syafa'atu jami'ah, katakan Muhammad, mereka berhala itu tidak memberikan syafaat sekalipun, gitu ya. Lantas bagaimana syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada namanya Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah Ta'ala, salah satu referensinya. Syafaat itu, singkat saja, syafaat itu terbagi kepada dua. Syafaat musbitah, tudlab minallahi ta'ala, yang tetap diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang memiliki syafaat. Ada tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Hak prerogatifnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam ayat lainnya Allah sudah berikan illa liman irtada. Bahkan di dalam ayat kursi kita sering baca ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di syarat dari syafaat musbitah ini ada dua. Yang pertama, idznullah lisyafi ayashfa'a, atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Yang kedua, ridallah 'anil syafi wal masyfu' lahu, atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala orang bisa memberikan syafaat, apalagi yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Wala yashfa'una illa liman irtada. Jadi ada yang memang diperbolehkan, diizinkan sama Allah dan Allah ridho. Dan yang terakhir ada syafaat al-manfiyah, syafaat yang tidak boleh, menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya seperti itu. Lantas bagaimana kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayat ini tidak dijelaskan langsung teksnya, illa bi'idnihi, dengan izin Allah Rasulullah diizinkan. Tentu harus ditafsirkan dengan hadis. Yang tadi tafsirul ayah dengan ayah, yang sekarang tafsirul ayati bil hadis.
Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan masyhur sekali, ada banyak sekali. Mau di dalam kitab Muslim, Bukhari, ada banyak. Satu sajalah yang kita ambil. Ana awwalun nas yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya taba'an. Ini hadis dari riwayat Muslim. Aku ini orang yang paling pertama memberikan syafaat. Ini menjelaskan bahwa Rasulullah diberikan hak, diizinkan oleh Allah, diridai oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama semua sepakat. Dalam kitab Bukhari, Muslim banyak hadisnya. Satu saja kita ambil yang tadi. Bagaimana Rasulullah sudah wafat kok diminta syafaat? Ini pertanyaan tidak perlu dijawab. Yang pertama, kita meminta syafaat nanti di yaumil akhir. Ada satu hadis Nabi Muhammad seperti ini. Likulli nabiyyin dakwah. Setiap nabi itu punya doa khusus gitu ya. Doa pamungkas kita bilangnya lah. Dan Nabi Muhammad punya doa. Di mana doanya ini adalah bagian daripada syafaat khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Selama tidak musyrik syirik kepada Allah SWT, syafaat ini, doa Nabi Muhammad ini akan diberikan kepada umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita. Nah, makanya isfa' lana bagian daripada kita meminta Nabi Muhammad bertaroji, berharap untuk mendoakan kita. Doa pamungkas Nabi Muhammad ini kita masuk ke dalamnya. Maka isfa' lana adalah litaroji, berharap bahwa Nabi Muhammad akan memberikan kita syafaat sebagai umatnya untuk keluar dari api neraka, masuk ke surga. Wallahu a'lam. Selama Allah ridho, selama Allah izinkan, dan kalau Nabi yang berdoa, kenapa tidak? Jadi isfa' lana bagian daripada litalab wat taroji, memohon, didoa, wat taroji, dan juga untuk berharap kepada Allah dan berharap kepada Nabi Muhammad SAW, awalun nas yashfa', yang paling berhak memberikan syafaat. Maka ada terlalu banyak dalil-dalilnya. Mudah-mudahan yang satu atau dua ini bermanfaat gitu ya. Pada intinya adalah marilah terus kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada banyak manfaat di sana. Dan kita yang sudah rajin salawat, hati-hati dengan lisan kita. Yang sudah rajin bersalawat, hati-hati dengan lisan dan kolbu kita. Jangan sampai ikut terjerumus menyalahkan orang lain, mencela orang lain. Tidak akan ada manfaat dan artinya. Dan bahkan akan menjerumuskan kita dalam kesombongan. So ahli salawat, so ahli zikir, dan lain sebagainya. Abaikan mereka-mereka yang menghina kita, asal dari lisan kita, hati kita jangan pernah mencela orang lain. Buah daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW melembutkan hati kita. Insya Allah akan banyak manfaatnya. Sing penting adalah kita bersalawat dengan ketulusan hati.